Trik kilat mengerjakan soal kuantitatif perbandingan senilai dan berbalik nilai. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini kita akan bahas perbandingan senilai dan berbalik nilai lengkap dengan soal dan juga materinya beserta trik kilat cara mengerjakannya. Untuk perbandingan senilai dan berbalik nilai sendiri masuk ke dalam materi kuantitatif di tes P3K. Jadi buat teman-teman yang mau belajar tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai ini untuk kepentingan tes apapun bisa ya. Di video kali ini kita akan bahas tentang tes bakat skolastik. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk yang baru nonton, untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe. Dan buat teman-teman yang mau video VAT fullnya, teman-teman bisa lihat di deskripsi. Untuk materi tes bakat skolastik sendiri terdiri dari 4 subbahasan, ada pola bilangan, deret bilangan, perbandingan, dan aritmatika sosial. Di video sebelumnya, di VAT-VAT sebelumnya, kita sudah membahas tentang pola bilangan dan juga deret bilangan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perbandingan. Untuk perbandingan sendiri ada banyak sekali tipe dari soal-soal perbandingan. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan tipe dari video sebelumnya. Untuk perbandingan sendiri adalah membandingkan dua nilai atau lebih dengan cara yang sederhana. Ditulis dengan A banding B sama dengan perbandingannya yaitu P banding Q atau A per B sama dengan P per Q. Ini bentuk atau rumus umumnya ya teman-teman. Ini harus benar-benar teman-teman pahami mana A dan B dan juga posisi dari P dengan Q-nya. Jadi A dan B itu adalah perbandingan jenisnya apa dan P dan Q itu perbandingannya berapa. Nah, di video kali ini kita akan lanjut tentang perbandingan. Ada perbandingan senilai dan juga berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang apabila nilai awalnya diperbesar, maka nilai akhirnya juga akan makin besar. Sebaliknya, apabila nilai awalnya itu diperkecil, maka nilai akhirnya juga akan menjadi semakin kecil. Dengan rumusnya, A per B sama dengan A aksen per B aksen. Untuk lebih lengkap, apa itu A dan A aksen, apa itu B dan B aksen, kita akan langsung nanti ke contoh soalnya penerapannya. Lanjut dulu, yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang bercirikan bila nilai awalnya itu diperbesar, maka nilai akhirnya menjadi lebih kecil. Sebaliknya, bila nilai awalnya itu diperkecil, maka nilai akhirnya itu menjadi lebih besar. Dengan rumus A dikali B sama dengan A aksen dikalikan dengan B aksen. Untuk lebih lanjutnya, apa itu A aksen, B aksen, kita langsung ke soal. Oke, di video kali ini kita punya 3 soal, tapi di soal ini aku tulisnya 4, 5, 6 karena ini adalah lanjutan dari kupas tuntas soal-soal strategi dan trik cepat mengerjakan soal perbandingan. Ya buat teman-teman yang baru nontonnya di video ini, teman-teman juga bisa kunjungi VAT sebelumnya, itu ada kurang lebih 3 soal lagi yang sudah dibahas dan juga strategi atau cara cepat mengerjakannya. Jadi teman-teman yang penasaran bisa klik linknya ada di deskripsi ya untuk part-part sebelumnya. Oke, langsung saja di video kali ini ada 3 soal dan langsung saja ke soal pertama atau soal keempat di soal perbandingan. Oke, kita tulis dulu apa yang kita dapat atau yang diketahui di soal. Sebuah tiang yang panjangnya, di sini ada tiang, panjangnya adalah 15 meter, terletak tegak lurus di lapangan terbuka. Bayangan tiang adalah 3 meter di tempat yang sama nih. Tentukan panjang bayangan suatu pohon jika pohon tersebut tingginya 30 meter. Kebayang ya teman-teman? Nah, untuk di video lanjutan ini, sesuai dengan materi yang tadi kita sudah sampaikan, kita pahami dulu nih, ini masuk ke dalam perbandingan dengan jenis apa nih? Apakah senilai atau berbalik nilai? Nah, kita lihat nih, apa saja yang kita dapatkan. Pertama di sini, kalau misalkan kita, misalkan dulu, yang diketahui, yang kita peroleh, di sini kita misalkan A itu adalah panjang sebenarnya dari suatu tiang, yaitu 15 meter. Lalu, kita lihat nih pembandingnya, yaitu suatu pohon, di mana pohon tersebut tinggi aslinya adalah 30 meter. Lalu, kita juga temukan bahwa ada bayangan tiang nih. Bayangan tiang berarti A aksennya gitu. Karena tadi A itu kita misalkan
sebagai tiangnya, maka A aksennya itu adalah 3 meter. Nah, yang akan kita cari adalah, betul, yaitu berapa sih bayangan dari pohonnya gitu. Jika sudah tadi kita ketahui gitu nilai-nilainya, maka yang ditanyakan adalah B aksen atau bayangan dari pohonnya. Oke. Nah, konsepnya udah kegambar nih. Kita arahnya mau kemana? Ya, misalkan di sini ada tiang. Lalu di sini ada pohon gitu. Nah, apa hubungannya? Biar kita lebih memahami ini konsep apa. Ketika si tiang ini 15 meter dan ternyata bayangannya gitu, bayangannya ini adalah 3 meter. Maka ketika ininya 30 meter, kira-kira berapa nih gitu bayangannya? Dari sini kita bisa lihat bahwa ketika panjang bayangannya itu dia mengecil, tidak sesuai dengan tinggi aslinya, maka otomatis akan sama. Karena pertama, yang namanya bayangan itu juga tersinar oleh matahari yang sama, dengan nantinya itu bayangan menghasilkan bayangan atau refleksi yang juga memiliki perbandingan sama dari tinggi atau panjang yang aslinya gitu. Maka karena antara tiang dan pohon nantinya akan memiliki refleksi dengan perbandingan yang sama, ini masuk ke dalam perbandingan lurus, teman-teman, atau senilai. Oke, jadi dipahami bahwa perbandingan lurus atau perbandingan senilai ini ketika nilai awalnya diperbesar, maka nilai akhirnya juga semakin besar. Yang besar tuh yang mana? Gini, di sini kan bayangannya 3 meter. Lalu ketika dia ngelihat ke tinggi aslinya itu membesarkan 15 meter. Sama halnya nanti pohonnya juga. Kenapa? Karena konsep yang ini akan berlaku juga di pohon ini. Oke, mantap. Kalau sudah, kita langsung ke konsep rumusnya. Rumusnya sendiri, ketika A atau panjang sebenarnya berbanding panjang sebenarnya di benda lain, dalam konteks soal ini adalah pohon, tiang berbanding pohon itu akan sama dengan refleksi atau bayangan dari A berbanding dengan bayangan dari B. Oke. Kalau sudah paham di sini, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Nah, kita lihat untuk A ini adalah 15 meter gitu. 15 meter berbanding B. B itu tadi 30 meter sama dengan refleksi dari A adalah ya 3 meter per B, teman-teman. Ini B aksen ya. Nah, oke. Kalau sudah kita ke pinggir nih, ke sisi kanan. Kalau sudah seperti ini kita kali silang nih. Maksudnya kali silang gimana, Kak? Yang ini kita kali dengan yang ini kita kali. Maka 15 meter dikali B aksen sama dengan yang ini sekarang dikali dengan yang ini dikali ke sini. Berarti 30 kali 3, ini dalam satuan meter ya. Maka di sini 15 B aksen, nanti meter ya, kita pakai satuannya. 30 dikali 3, ya 90. Jadi B aksen yang kita cari, dari sini dia kali, kita pindahkan ke bawah, istilahnya gitu ya. Itu untuk mempercepat saja, tapi di matematika sendiri tidak ada. Konsepnya itu adalah gimana caranya 15 ini kita buat menjadi 1, tentunya kita bagi 15 dong. Ya, 90 pun juga sama. Kita bagi dengan 15, tapi 15 ini biar lebih cepat gitu ya. Dalam kita memperhitungnya kita kebawahin aja gitu, yang kanannya aja 15 tuh. Oke. Kalau udah B aksen sama dengan 90 dibagi 15, hasilnya adalah 6 meter. Jadi bayangan atau panjang bayangan dari pohon dengan tinggi 30 meter adalah 6 meter. Teman-teman, jawabannya
meter. Gimana teman-teman, mudah bukan? Oke, kalau mudah, teman-teman bisa screenshot dulu layarnya untuk bahan teman-teman belajar. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Kita baca lagi. Dengan jumlah pekerja nih banyak banget di setiap pengujian tes, apa itu TPA, tes CPNS ataupun bahkan P3K sendiri, itu sering muncul nih jumlah pekerja ya. Jumlah pekerja sebanyak 12 orang, sebuah proyek dapat menyelesaikan selama 15 hari. Agar proyeknya dapat selesai selama 10 hari, maka banyak pekerjanya berapa kira-kira teman-teman? Oke, ini banyak banget yang bukan dari eksak ya. Itu selalu mengeluhkan ketika mendapatkan soal seperti ini. Padahal ini kalau kita paham konsepnya, yang tidak dari background eksak pun ini sangat mudah ya. Karena memang hanya kita perlu memahami maksud dari soal dan kita menggunakan rumus yang mana gitu. Bahkan tanpa rumus pun sebenarnya tahu konsepnya itu kita akan paham. Oke, lanjut. Diketahui dari soal ini adalah biasanya saya suka menggunakan bantuan kayak tabel gitu, teman-teman. Nah, biasanya di sini saya suka pakai tabel. Di sini jumlah pekerja. Lalu di sebelah kanannya adalah hari gitu. Biar kelihatan gitu. Nah, kalau jumlah pekerjanya adalah 12 orang, ini orang, maka bisa selesai itu 15 hari. Nah, kira-kira kalau 10 hari, kira-kira berapa nih orang yang dibutuhkan gitu. Bahkan di sini ya yang ditanyakan adalah banyak pekerja, tapi di beberapa soal biasanya minta juga tambahan pekerjanya. Jadi banyak pengecoh ya, tapi nanti kita akan cari soal seperti itu. Oke. Fokus di sini lagi, berarti yang ditanyakan adalah jumlah atau banyaknya pekerja. Oke, langsung saja. Konsepnya ini seperti apa yang sudah kita tahu. Di sini ada tadi kita buat jumlah pekerja. Lalu juga ada hari atau penyelesaiannya itu berapa hari. Jumlah pekerja ketika 12 pekerja, maka dia menghabiskan waktu 15 hari. Lalu kalau 10 hari kira-kira berapa ya gitu. Atau kita bisa namain ini X lah, biar kita lebih mudah menulisnya gitu, nggak cuma titik-titik. Jumlah pekerja ini naik atau kita perbanyak, maka jumlah harinya itu akan turun teman-teman, atau berkurang gitu. Maka sudah bisa kita simpulkan bahwa jenis soal ini adalah ya, dia termasuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Maka untuk mengerjakan soal seperti ini, kita menggunakan konsep perbandingan ketika kita misalkan nih, ini adalah pekerja yaitu A, lalu hari itu adalah B, maka kita bisa buat seperti ini rumusnya. Ketika A kita kalikan dengan B, maka berarti ini A aksennya, B aksennya ya. Jadi ini ketika sudah kita lakukan penambahan atau pengurangan baik hari ataupun jumlah pekerjanya, maka A aksen dikali dengan B aksen. Oke, sampai sini mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya. Kalau misalnya terlalu cepat, teman-teman bisa pengaturannya slow gitu. Oke, lanjut saja. Ketika A dikali B sama dengan A aksen dikali dengan B aksen. Kalau udah kita masukin, A-nya itu adalah 12. Kita kalikan dengan B, yaitu 15. Sama dengan A aksennya yang kita cari ya. Dikali dengan B aksennya itu 10. Kalau udah, kita bisa kalikan saja 12 dikali 15. Untuk lebih mempermudah, kita bisa buat juga seperti ini. 12 itu sama aja dengan 10 tambah 2. Dikali dengan 15 sama dengan A aksen kali 10. Oke, kalau sudah, 10 dikalikan dengan 15. Hasilnya adalah 150. Ditambah 15 dikali 2, 30. Maka A aksen ini masih kita tulis kali 10.
150 tambah 30, 180 sama dengan A aksen kali 10. Yang kita cari apa? Ya A aksen, maka 180 kita bagi 10 sama dengan A aksen. Dan 10 ini udah habis ya, tadi dibagi 10 jadi 1, A aksen kali 1 itu A aksen. Maka A aksen itu sama dengan 180 dibagi 10, hasilnya adalah 18. Jadi jika kita mau selesai pekerjaan proyek itu dalam waktu 10 hari, maka harus ada 18 pekerja. Jadi jawabannya adalah 18 orang. Oke, buat teman-teman yang butuh silakan teman-teman bisa screenshot ya layarnya. Oke, kalau sudah masih ada satu soal yaitu soal nomor 6. Tapi seperti video sebelumnya, karena ini juga membutuhkan kemampuan atau pemahaman lain di perbandingan, maka untuk soal nomor 6 kita akan bahas di next video. Tapi buat teman-teman yang mau coba mengerjakan, sama teman-teman bisa screenshot dan dikerjakan dulu sambil menunggu update video selanjutnya. Oke. Dan sekian dulu di video part keempat kali ini tentang materi dan juga kupas tuntas soal tentang perbandingan. Di video kali ini kita baru ke perbandingan senilai dan berbalik nilai. Next video kita akan share lagi materi perbandingan yang tipenya HOTS. Jadi teman-teman yang baru nonton jangan lupa untuk subscribe biar tidak ketinggalan update video yang lainnya. Thank you udah nonton. Dadah!